Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu, marilah tidak henti-henti kita saling bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Lahab itu tidak ada bagus-bagusnya yang namanya Nabi Muhammad di mata dia. Ya. Tahu Abu Lahab ya? Cuma Abu Lahab ini dapat keringanan di akhirat. Keringanannya apa? Ya. Karena apa dia dapat keringanan? Hanya karena dia senang atau gembira ketika Nabi lahir, kelahiran Nabi, ya, senang dapat keringanan. Jadi kalau cuma senang saja dapat keringanan, apalagi yang bersolawat, ya, yang bersolawat lebih lagi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering bersolawat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Imam Santoso MSI selaku pengawas pembina, kemudian Bapak Lukman MSI selaku pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah hadir untuk menyaksikan kegiatan kita, dan kemudian nanti di akhir kegiatan setelah presentasi dari kawan-kawan kita kami mintakan untuk saran kritiknya yang nantinya akan membuat kita semakin semangat. Kita akan menjadi lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kegiatan hari ini saya namakan dengan Sepeda Sutra Berbagi. Memang kegiatannya masih bentuk intern. Kalau kita mau bisa kita undang yang lain. Tapi sementara ini kita buat intern, tujuannya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan keilmuan kita dari kawan-kawan kita sebagai narasumbernya. Kemudian yang kedua, ini membiasakan kita untuk tampil atau presentasi. Yang ketiga, kita membiasakan untuk melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan, sehingga yang kita lakukan tidak lupa. Karena kadang-kadang kita tahu, tapi karena tidak pernah kita bagi, akhirnya yang kita tahu itu lupa. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir tentunya adalah pahala. Karena semakin banyak kebaikan yang kita berikan, kalau itu bermanfaat kemudian dipakai orang, maka pahalanya juga insya Allah akan mengalir di diri kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita insya Allah rutin ya, setiap hari Rabu dengan narasumber yang berbeda-beda dari kita pula untuk kita, dan mudah-mudahan nanti saran kritik dari Bapak pengawas bisa juga memperbaiki apa yang akan kita lakukan nanti. Kita ada grup yang sudah dibentuk yaitu guru binaan, ya, tampilkan di sana. Akun YouTube semua saya yakin sudah punya, kreasi-kreasi saya yakin sudah banyak, ya, cuma tidak munculkan saja. Oke, dari saya demikian. Selanjutnya acara ini akan saya serahkan kepada moderator dan narasumber yang insya Allah sudah siap. Ya. Ada kalau lebih yang persilakan. Saya tutup dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Pengawas Pembina dari Dinas Kabupaten Musi Banyu, yang terhormat Bapak Iman Santoso, SPD MSI, yang terhormat juga Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim, MSI, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sungai Keruh, Bapak Haryanto SPD MDD, dan juga rekan-rekan semua Dewan Guru dan staf tata usaha yang kami hormati. Cara selanjutnya adalah kita serahkan kepada Ibu Lilis sebagai narasumber untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iman, serta Pak Lukman sebagai pengawas pembina atas diberinya kesempatan saya pada hari ini untuk berbagi atau sharing tentang apa yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita dalam pembelajaran dan atau ada hubungannya dengan pembelajaran dari kita selama ini. Pada hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan satu aplikasi, yaitu aplikasi Yukat. Dari berbagai macam aplikasi yang kita sudah, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu, macam-macam aplikasi editor video pembelajaran, macam-macam Bu ya. Ada yang Filmora Go yang pernah kita pelajari, kemudian Viva Video. Nah, kali ini saya akan mengenalkan yaitu aplikasi namanya Yukat. Apa sih fungsi aplikasi Yukat ini? Nah, itu ada apa ya, simbolnya atau aplikasinya itu yang warna orange Bu, Pak, ya, yang warna orange. Bisa Bapak Ibu unduh kalau kita mau sama-sama belajar hari ini. Ya, bisa kita unduh di Google Play Store, yaitu Yukat. Nanti kita sama-sama belajar apa sih aplikasi ini, kemudian apa sih kemudahan atau keunggulan dari ini dibandingkan mungkin aplikasi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya Bu ya? Insyaallah jelas. Di sini saya akan mengambil video tentang pembelajaran. Kita klik dulu video apa kira-kira yang mau kita edit. Ya, video apa yang mau kita edit? Atau kalau Ibu Bapak mau membuat foto menjadi video, bisa kita klik foto. Nah,
Ya, musik. Bisa ada tambahan musik-musik tersebut bisa kita masukkan. Nah, kita cari musik atau backsoundnya ini ada yang dari aplikasinya tersebut sudah tersedia dalam bentuk gratis atau tinggal menggunakan saja. Ada yang bisa kita lihat dari efek, kemudian yang fitur, atau kita kalau mau
mau mengganti tulisan mungkin yang lebih menarik, bisa mengganti dengan bentuk fontnya. Bentuk fontnya gimana? Banyak itu, lihat. Nah, itu dia Bu. Macam-macam tulisannya di sini. Oke. Bisa Ibu aplikasikan sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Tuh, banyak sekali nak. Hello. Maaf, banyak sekali varian model-model dari tulisan-tulisan atau fontnya. Oke? Bisa Bapak Ibu pilih. Yang sudah mendownload aplikasinya, silakan. Dicontek kasih tunjuk ke. Oke. Ya. Baik. Seperti tadi ya. Kita mau meletakkan di mana? Misalnya kata-kata tadi di sini ya, di awal. Langsung kita klik teks, kemudian kita klik, bisa kita atur di mana posisinya yang akan kita buat. Kemudian kita ganti ukurannya atau jenis atau varian tulisannya. Besar kecilnya. Nah, seperti ini dicubit-cubit perbesar tulisannya. Iya, ini namanya cubit perbesar. Kita zoom kan. Nah, seperti itu. Jadi bisa besar sendiri jadinya. Masa balik. Zoom. Yang tanda panah gue yang miring. Nah, Oh, dia tarik. tarik. Nah, seperti ini. Ya. Ada tanda panah ujung bawah. Ini karena agak kecil
mungkin untuk lebih mendetailnya lagi, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin ada yang belum jelas dari awal sampai menyimpulkan. Scanner hampir sama dengan tab scanner, hanya saja kalau tab scanner ini dia mungkin lebih simpel, kemudian lebih cepat ya. Kalau tab scanner saya klik, nah itu simbol dari tab scanner. Jadi kalau kita biasanya scan di printer scan atau mungkin tidak bisa lewat handphone, ini kita sudah bisa lewat handphone. Scan yang simpel dan mudah. Contohnya ya, tab scanner, TAP scanner. Oke. Nah, di tab scanner ini macam-macam Pak. Ada yang tunggal namanya, kemudian ada yang multi, ada yang finger QR code. Kalau Bapak hanya ingin scan satu file atau satu saja, boleh Bapak Ibu pilih yang tunggal. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat lebih dari satu, itu bisa kita gunakan multi namanya. Kita klik saja multi di situ. Ya, mungkin
kalau misalnya cam scanner, kita harus foto-foto banyak, kemudian kita buat satu folder, baru kita jadikan satu yang macam-macam tadi. Kalau ini langsung Bapak Ibu kita foto saja, kita scan saja apa yang ingin kita buat. Oke, itu satu ya. Kemudian misalnya lembar kedua kita ingin scan ya. Nah, jadi dianya langsung apa sesudah kita scan langsung dia bergabung menjadi satu file. Kita next. Kalau sudah selesai semuanya kita scan, kita next. Ya. Nah, ini kalau kita ingin mengedit sedikit agar atau agar lebih jelas. Oke. Ada watermarknya kata Ibu ya, masih ada watermark. Tidak bisa kita hindari watermark itu. Kalau mau yang tidak watermarknya VIP biasanya. Ya, berbayar ini. Nah, ini bisa kalau sudah kita scan, kita edit, mau kita putarkan, bagaimana kan apa bentuknya atau kita rotasikan bisa, atau ingin kita potong yang mana akan kita potong, silakan potong. Ibu karena aplikasi baru dibuka, jadi ini kasih penunjuk. Kalau sudah kita next. Ya. Kemudian lembar keduanya juga kalau sudah selesai diedit next. Jadi dia langsung menjadi satu file, Bu. Tidak harus kita balik ke ini lagi, ambil lagi file yang ini. Tidak, jadi dia tersimpan. Jadi langsung satu file tanpa ribet. Jadi dari beberapa lembar tersebut. Kalau sudah selesai, silakan Ibu tekan tombol checklist di atas. Oke. Udah mulai. Nah, ya sudah semua. Jadi, nah kita klik tanda panah yang di atas layar tersebut. Nah, kita simpan sebagai dokumen kita. Menyimpan PDF ya. Karena kita tidak akan kita simpan saja. Misalnya apabila ingin berbagi ke WA, kita kasih ke teman-teman kita lewat WA kita yang lain. Oke. Nah, kita kembali. Kalau kita sudah nanti kembali, nah jadi tampilannya seperti ini. Jadi dia satu kali kita klik langsung dianya. Nah, langsung jadi dua file. Jadi tidak perlu kita mengimpor file ini lagi, balik lagi ke install ini lagi, apa file yang jadi satu tidak perlu. Karena dia sudah menjadi satu file. Ya, ini mungkin lebih mudah. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa Bapak lihat hasil scan Bapak itu di file manager atau pengelola file. Ya. Di dokumen. Nah, ini sudah. Mungkin ini terlihat simpel, tapi sangat berguna sekali untuk kita, untuk keseharian kita yang sering melakukan scan.
Bapak Ibu yang memerlukan bertanya, memerlukan lagi penjelasan, mulai dari yang aplikasi Yuka sampai dengan tab scanner, kami persilakan. Ya, kalau tab scanner mungkin lebih simpel lagi dari cam scanner. Kalau cam scanner sudah banyak, mungkin ini sudah biasa kita gunakan karena sekarang ini banyak menggunakan scanner, apalagi untuk ngirim file semuanya menggunakan cam scanner ya, scan. Silakan mungkin dari Bapak dulu, kira ada masukan. Saya Bu Lilis. Ya, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit membandingkan Bu Lilis, sama kan dengan pipa video itu, yang apa itu? Sikat itu kan bisa kan sama dengan pipa video, sama juga ya. Ada beda ya Bu Lilis, mungkin penggunaannya. Kalau pipa video itu langsung bisa dinonaktifkan suaranya, bisa suara kita dibuat lagi, bukan listing. Video itu bisa suara kita masukkan, yang asli kita matikan, bisa ya, diganti ya. Bisa ya. Mungkin kalau penjas mungkin lagi kita buat video pembelajaran tentang apa itu passing, kita yang berbicara, bisa ya. Itu saja boleh. Ya, terima kasih Pak Suyut. Oke, terima kasih Pak Suyut. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Suyut. Saya ada beberapa video yang mungkin sudah jadi. Nah, pertanyaan Pak Suyut tadi. Jadi pertanyaan Pak Suyut tadi, bisa nggak kira-kira apa hampir sama pipa video dengan apa tadi, Yuka? Saya rasa kalau Yuka ini hampir sama-sama video edit. Kemudian kita tidak bisa menambahkan video kita, mematikan suara yang sudah ada, kemudian kita tambahkan atau kita rekam suara kita. Bisa Bapak Ibu. Di sini Matikan yang asli, masukkan suaranya. Nah, di video asli ini, nah, mungkin ini tidak ada suara. Mau akan kita jadikan suara atau kita masukkan suara ya? Boleh dengan cara klik rekam tadi. Rekam. Aplikasinya lengkap sekali isinya Pak. Rekam. Silakan Bapak rekam di sini sampai berjalannya video. Jadi Bapak tahu di mana tempat-tempatnya kira-kira Bapak akan berbicara. Silakan direkam, nanti langsung timbul ini. Langsung ya. Seperti saya tadi kan, Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya checklist. Langsung ya. Kemudian dia timbul suaranya. Kemudian akan kita matikan video saya yang ini, ya. Ini ada suara saya, akan saya matikan. Nah, di samping simbol tambah ini Pak, ada di situ berbentuk matikan audio clip. Ada simbol speaker, kita matikan. Nah, jadi tidak ada lagi suara yang asli. Jadi kalau kita mau merekam, silakan klik langsung merekam. Nah, nanti suara yang asli hilang, kemudian rekaman kita lah yang akan dipilih. Nah, Mohon maaf, saya sebelumnya izin dulu, mungkin di dalam penyampaian materi ini tidak begitu menguasai ya,
karena saya juga baru belajar aplikasi ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membagikan ini. Jadi di sini saya punya metode penilaian. Metode penilaian ini pembelajaran berbasis game. Jadi kita sudah pernah menggunakan Google Form, tapi Google Form itu agak formal ya, karena tidak ada game-gamenya. Ya, game di sini bukan untuk main game ini, tapi ada fitur-fitur yang menarik untuk siswa, namanya quizzes. Kemarin Pak Iman sudah memperkenalkan dengan kita yang namanya Kahoot. Ya. Nah, saya juga sudah pernah belajar Kahoot, tapi agak ini Pak Iman, karena soalnya ada di kita, disesuaikan jawaban, jadi bingung kalau untuk daring Pak. Tapi kalau untuk di kelas seperti ini bagus. Nah, saya ketemu ada yang namanya quizzes. Quizzes ini pernah disampaikan oleh Pak Wisnu di webinar. Saya tidak ikut itu, dengan Pak Sigit kalau tidak salah ya. Itu sudah pernah disampaikan beberapa tahun kemarin kalau tidak salah. Nah, saya belajar ini, saya juga sudah menerapkan ini Pak dengan anak-anak kelas 9, karena anak kelas 9 itu mudah mengerti. Alhamdulillah akun quizzesnya sudah ada kurang lebih 43 orang dari 70 siswa. Artinya mereka itu sudah bisa kalau untuk diajak game ini. Ya. Nah, saya akan coba membagikan link ini. Ini ada link Bapak Ibu ya. Kita langsung saja. Nah, ini akan saya salin, saya bagikan ke grup WA kita. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu yang ada di grup, kalau sudah ada, coba dibuka ininya, linknya, ini ya. Nah, jadi di sini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu pada HP siswa itu. Ya. Jadi ketika kita membagikan, silakan Bapak Ibu tapi sebelumnya punya paket ya. Insya Allah dan besar paket datanya yang dimakan di sini. Karena saya baca di yang kuota dari kementerian itu termasuk kuota untuk quizzes ini Pak. Ya. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan ini seperti WA. Jadi dia tidak makan paket kuota utamanya. Nah, di sini ini saya sebagai Lutfi Alkani sebagai siswa. Jadi ada saya sebagai guru, ada sebagai siswa. Ya, kita klik mulai. Silakan Bapak Ibu klik mulai. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu belum punya akun quizzes. Coba silakan Bapak Ibu buat akun quizzes sebagai siswa. Nah, di sini ya. Ini cara kita membuat akun quizzesnya. Nanti ya, kita ya pakai email ya. Jadi Bapak Ibu juga punya email. Oke, Ibu Lilis tadi sudah. Emailnya harus email yang aktif ya kalau bisa. Apa nggak jadi terbuka? Sekolah bisnis. Nah, ini Pilih sekolah kan. ya karena kita sekolah pilih sekolah Bapak. Ya silakan tidak apa-apa. Jadi saya jelaskan sambil kalian bertanya. Terus
pilih siswa karena Bapak Ibu saya anggap sebagai siswa. Nah nanti Bapak Ibu kalian sudah punya akun sebagai siswa, artinya Bapak Ibu kalau nanti mau menjadi seorang guru, kita harus ada akun satu lagi, karena tidak bisa kita menggunakan akunnya siswa tadi. Bisa buat akun nama anak Bapak Ibu misalnya, atau siapa dia sebagai guru, boleh seperti itu. Jadi dia tidak bisa menggunakan satu akun. Nah sekarang Bapak Ibu boleh menggunakan ini, bisa kita terapkan untuk anak kelas 9. Kelas 91 itu cuma ada 4 orang lagi yang belum. Kendalanya di mana? Katanya HP-nya rusak dan sebagainya. Nah ini tampilan awalnya. Ketika kita belum punya akun, jadi kita harus sign up ini dulu, sign up di sini. Jadi kita harus daftar dulu. Nah ini, selamat datang. Jadi kita daftarnya pakai Google, jadi pakai email. Kita klik di sini. Sama saja Bapak Ibu, di HP dan di laptop sama. Tapi kalau saya enak pakai laptop karena tampilannya lebih besar. Nah di sini, ini saya sudah punya ada 2 akun. Di sini saya sebagai guru, ini anak saya sebagai siswa. Jadi tidak bisa lagi saya daftar karena akunnya sudah ada. Begitu. Kalau saya mau mendaftar lagi sebagai guru atau siswa, buat lagi akun seperti itu. Nah, sudah bisa Pak Fir? Bagaimana Pak Fir tampilannya Pak? Sudah ada nama Pak Fir? Sudah. Itu artinya sudah ada akun itu Pak Fir. Tinggal lagi kalian masukkan kodenya. Di atas itu ada. Oke, sekarang saya masuk sebagai siswa. Ini for student name, jadi sebagai siswa. Nah, di sini. Amakan dengan HP. Kalau HP dia maju ke bawah. Di sini ada nama kita, akun kita ya. Di sini bisa Bapak Ibu edit profilnya. Di sini ada gambar avatar. Kalau mau ngedit, klik saja di edit profilnya. Nah di sini. Ini bisa kalian pilih avatar ini, artinya gambar. Ya, gambar apa saja di sini boleh dipilih. Ini sudah saya pilih gambar penguin. Kemudian terus ke bawah. Kalau sudah di pick this avatar. Nah, kemudian ini nama pengguna kita, ya. Kemudian ada kelas. Kelas ini kalau misalnya Bapak Ibu grade-nya kelas berapa ya, di sini tinggal milih. Di sini. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 sampai dengan SMA. Jadi tinggal anak-anak milih. Oh, aku kelas 9, berarti kliknya di
Nah ini Bapak Ibu ya. Mulai. Ini sudah ada siswa kita namanya Windasari dengan Lili Suryani. Saya juga akan ikut bergabung. Nah ini, saya akan gabung juga. Nah Ibu Yulia, kemudian ada saya ya, Kani. Nah itulah, ini tampilan kita sebagai guru. Jadi enaknya pakai laptop, pakai komputer karena dia lebih besar. Bisa juga pakai HP ya, bisa juga. Nah, anak-anak itu tidak bisa mengerjakan kalau kita belum klik mulai. Jadi kita bisa atur jadwalnya. Misalnya anak-anak, kita akan mulai ujiannya jam 9. Silakan anak-anak siapkan akun Quiziznya sekarang. Nah, jadi mereka mulai. Ya, kira-kira tidak lama lagi akan dimulai, kita bagikan kodenya. Ya, seperti itu kalau yang saya terapkan kemarin. Baik, kita mulai. Nah, ini tampilannya. Jadi anak-anak cukup tertarik. Ini. Bali. Tarik kecak. Bali. Ya, power up itu ini gambar. Nah, jadi kita bisa mengatur mimpi anak kita misalnya atau siapa saja, negara terkaya. Ya, ini pengetahuan umum. Jokowi. Oh, skor. Oke. Sudah. Gunung tertinggi. Oke. Karena saya juga pengen ikut. Ini ya. Ini nomor 2 kalah. Kanuin. Ikan ah. Binatang biasa hidup di air. Nah, ini sudah ada 7 pemain ya 7 pemain yang ikut. Bisa Pak Mister Ngeri, Mister ya, bahasa Inggris. Jadi kalau dia salah nanti di ini ya, ada tulisannya salah. Ya, Windasari sekarang lagi di itu poinnya 7.270. Ya, ada warna oranye, mungkin lagi koneksinya lagi ini Pak. Sudah ya? Ya, mungkin bisa kita lihat ya. Paling tinggi itu nilai Windasari, kemudian Lilis, Firman, Bu Yulia, Sumarti. Oh masih, oke. Kami error nah. Tapi ingat Pak, game ini walaupun jumlah benarnya sama, dia ini merekamnya kecepatan. Karena gamenya berbasis dengan kecepatan anak, ya. Walaupun sama betul 10, dia tahu merekam anak yang lebih cepat yang mana nanti ya. Ini mungkin agak beda, poinnya beda dari situ. Yang saya tidak main-main ini. Ini saya keluarkan saja. Ini mungkin sudah ya.
Nah, ini hasil dari kita tes tadi ya. Nah, hasilnya ini, kalau Bapak Ibu mau mengakhiri, ya, kira-kira sudah 2 jam misalnya kita ini, ya, kita akhiri saja di sini. Jadi anak yang lain yang tidak ikut tidak bisa lagi masuk, walaupun dia menggunakan kode tadi. Jadi dia tidak bisa ikut. Kita akhiri. Sudah. Jadi ini sudah selesai. Ini terus jalan ya. Tapi sudah tidak bisa lagi digunakan. Ya. Nah, kemudian ini sudah selesai, kita kembali lagi ke akun kita tadi. Nah, ini akun saya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru itu sudah ada ya. Nama saya di situ Mr. Alkani, bisa diedit ya, Bapak Ibu di sini. Nah, saya mungkin perkenalkan dulu ya. Di sini kuisku ini artinya itu soal-soal yang sudah saya pernah buat ya. Nah, kalau mau membuat kuis di sini, ini buat kuis. Ya mungkin kadang-kadang internetnya ya masih yang tadi. Oke, ini soal yang tadi Bapak Ibu, pengetahuan umum. Nah, ini. Jadi soal ini kelebihan dari kuisis ini. Kita bisa mencari soal apa yang kita mau, Bapak Ibu, ya. Soal apa yang kita mau, misalnya berkaitan dengan pelajaran apa misalnya, agama, bisa kita cari di sini, dicari ini tadi. Nah, ini dia ada perpustakaan. Ya. Misalnya soal tentang struktur organisasi kehidupan. Ini karena berkaitan dengan pelajaran saya. Ini banyak Bapak Ibu. Di sini sudah ada ini soal semua ini. Jumlahnya ada 20 soal. Kemudian di bawah sini ada. Jadi cukup membantu kita kalau misalnya sedang soal bisa kita cari tadi ya, untuk sebagai editor bisa kita edit juga. Jadi kita ambil soal ini bisa kita edit, kita klik misalnya yang ini ya. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini ada salin dan edit. Jadi bisa kita edit kalau mau ngambil soal tadi ya. Jadi bagusnya Bapak Ibu itu menggunakan laptop atau komputer untuk lebih ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyebarkan kuis dengan siswa, ya, mengasihkan kuis tadi, klik saja di sini, mulai kuis langsung atau mau sebagai pekerjaan rumah ini. Jadi sebagai PR misalnya, atau kita mau live langsung seperti tadi. Caranya di sini, mulai kuis langsung kita pilih klasik. Nah, di sini. Di sini pengaturan di bawahnya, ya. Jadi kita bisa mengatur anak itu berapa kali mau ikut ujian ya. Di sini ada berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini, 1 kali atau 2 kali bisa diatur di situ. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, ini aktifkan saja. Ini tidak usah diaktifkan, siswa mendapatkan nama lucu karena anak-anak itu kaget dia buat nama macam-macam ya. Jadi kita ambil dari akun emailnya tadi. Ini power up-nya. Power up itu yang gambar-gambar kayak apa tadi? Ya, avatar tadi itu namanya power up. Kemudian Bapak Ibu tidak usah khawatir anak itu contohkan karena soalnya diacak, jawabannya juga diacak. Jadi mereka tidak bisa
Ini kalau memang ulangan ya. Tapi kalau game ya seperti tadi, kalau game ini sederhana. Nah, kalau kamu Bapak Ibu mau memilih yang ini tadi ya, seperti gambaran saya tadi, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Misalnya foto Bapak Ibu lagi senyum, ya bisa ditambahkan di sini. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Di sini ada lanjutkan. Kalau selesai semua kita ngeditnya, baru kita klik lanjutkan. Jadi kita di laptop ini bisa langsung berhubungan dengan WhatsApp, ya. Jadi link atau kodenya tadi kita langsung di WhatsApp-kan dengan siswa. Nah, ada gambar. Nah, mungkin tampilannya seperti yang merek Join tadi ya, itu tampilannya. Kemudian kita fotokan, kita kirimkan dengan anak, baru mereka masukkan kodenya. Yang mungkin saya inginkan saja itu ya. Mungkin nanti karena waktunya ini kalau maunya agak panjang ya Bapak Ibu ya. Kemudian melihat hasil dari quiz di sini. Ini Bapak Ibu bisa membuat kelas di sini. Nah, ini saya sudah pernah mencoba ya, membuat kelas, tapi kita harus anak itu sudah punya email tadi. Ya. Di sini ada email orang tuanya, ya. Ini aktif, kelihatan di sini aktif. Ini nama siswa kita, ya. Di sini kalau mau nambah kelas, ini bisa kita, kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan Google Classroom, ini bisa dihubungkan di sini. Tapi karena saya tak aktif lagi Google Classroom-nya, jadi tidak ada lagi kelas ininya ya, tidak bisa saya koneksikan di Google Classroom. Ini untuk membuat kelas. Kemudian ini hasil ujian yang pernah kita cobakan ya. Ya mungkin sambil ini kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan Bu Lilis. Tadi sudah sebagai siswa, sekarang kita mau membuat akun sebagai guru. Ya, berarti kita kembali lagi ke aplikasi awal ya, tapi siapkan dulu akun atau email yang akan kita gunakan sebagai guru. Tidak bisa. Ya, karena akunnya harus beda. Nanti dia tahu bahwa ini akunnya sudah dipakai gitu kan. Nah, jadi siswa cuma satu akun ya, betul Pak. Ya betul, tidak boleh sama. Jadi kalau mau membuat akun sebagai guru, ada email satu lagi Bapak. Karena tadi sudah ada akun sebagai gurunya. Kembali lagi ke Google tadi, balik lagi awal. Ini keluarkan dulu ini yuk. Mohon maaf saya tidak bisa. Kalau yang Ibu Lilis tadi kan bisa mirroring ke laptop, yang saya tidak bisa. Berarti nyoba. Ada sih aplikasi Pak screen mirror, tapi delay. Karena wifi saya itu lemot, jadi geser ini dia masih. Saya pernah nyoba di rumah. Jadi sebelumnya akun yang ini ya,
yang siswa tadi kita keluarkan dulu. Mana? Yang siswa tadi sebelah kanan ada garis 3 sebelah kanan. Ada merek keluar. Nah, signal. Nah, di sini tidak ada lagi kan tulisan namanya. Jadi di sini sambil saya ini ya, saya juga Pak Iman memperkenalkan dengan anak itu. Ini video saya memperkenalkan tutorial cara mendaftar kuisis dengan anak. Jadi saya coba di rumah itu menggunakan Bandicam, tapi Bandicam saya di sini tidak masih watermark Pak Iman, cuma sampai 10 menit. Nah ini posisinya lagi malam, jadi anak itu tidak perlu kita ngetik lagi di WA. Nah, jadi kita ngomong depan komputer, dia rekam layar, namanya Bandicam ya. Mudah, ini dikit aplikasi ini murah, mudah ya. Nah ini saya menggunakan screen mirror, tapi agak delay, beda dengan yang Ibu Lilis tadi power mirror. Nah jadi kita bisa juga menyampaikan kalau ada materi, bisa juga kita gunakan sebagai media pembelajaran kita. Misalnya ada PPT ya, PowerPoint misalnya mau disampaikan, kita bisa sambil ngomongnya sambil menjelaskan. Nah ini ketika saya menyampaikan dengan anak, jadi anak-anak ini akun kalian silakan masukkan kodenya di sini. Ya, alhamdulillah kemarin itu ada kurang lebih 20 anak yang sudah bisa ikut ini Pak Iman. Nah ini akun sebagai anak tadi. Baik, mungkin itu saja. Nah kemudian ini hasilnya Pak Ibu. Ini hasil yang kemarin, ini hasilnya Pak Iman. Ada, kalau salah ada 29 anak yang ikut ini. Ini nilainya. Jadi di sini bisa kita download sama halnya dengan Google Form. Jadi ini ada kelasnya. Ini kalau kita mau lihat jawaban anak itu di sini. Nah ini saya tes. Jadi soalnya mana tulisan yang benar, nama Pak Haryanto. Oh banyak Pak Hari yang nggak tahu, ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang nggak tahu tulisan Pak Hari itu. Ini jawaban yang benar yang ini, yang warnanya hijau. Kalau merah salah. Ya ini. Kemudian ada juga soal sampai 10 soal. Siapa nama wakil kepala sekolah? Banyak Bu Yul, ada yang jawab Ibu Yul, ada yang jawab Pak ini ya, Pak Alif. Jadi kuis yang saya buat itu sekolah tuh. Ternyata anak itu masih banyak yang gelar Ibu Susi aja, yang SPD, SE.
Ya tidak apa-apa kita untuk memperkenalkan anak-anak itu dengan guru-gurunya. Siapa sebagai security? Ada Pak Supir. Nah, ini kalau kita mau melihat jawaban anak, ini sudah dalam bentuk rekapan nilainya, ini skornya, ini akurasinya. Jadi yang kita ambil itu akurasinya ini, ketepatannya, ya. Bukan skornya ini. Kita ambil yang ketepatannya ini. Jadi ada yang nilainya 70, 80, 80. Itu kalau untuk dijadikan sebagai nilai kita, ya, sama hanya dengan Google Form. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu pengen belajar juga, ya, kalau saya sih pengennya tuh Bapak Ibu yang lain juga, mari kita sama-sama mencari yang terbaik bagaimana untuk belajar dengan anak-anak kita ini, ya. Kira-kira itu saja Pak yang saya sampaikan materi mengenai kuisis ini. Hanya sedikit teman yang saya kuasai karena baru 2 minggu saya belajar ini, tapi sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa saya sampaikan dengan anak, dan anak sepertinya cukup merespon, ya. Mungkin itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Sumatera, yang kami hormati rekan-rekan Pak Lukman, yang kami banggakan Bapak dan Ibu guru staf usaha SMP Negeri 2 Sumatera. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini dalam suatu kegiatan yang sangat positif. Ini adalah salah satu bentuk dari komunitas guru pembelajaran, dan ini memang yang perlu digalakkan oleh semua sekolah, oleh semua guru. Oleh karena itu tentu kami sangat mengapresiasi apa yang telah diambil oleh kepala sekolah bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan ini sebagai salah satu ciri bahwa Bapak dan Ibu adalah guru milenial, guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman, yaitu salah satunya adalah mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ini luar biasa, dan tentu kita patut bersyukur bahwa keluarga besar SMP Sumatera ada sebuah program untuk saling berbagi. Memang seperti ini Bapak dan Ibu, hal yang mungkin sebagian besar mungkin ada yang sudah tahu, bagaimana tadi mengenai video, dan juga bagaimana melakukan kuisis segala macam, hal yang sepele, tapi kadang hal yang kecil itu ternyata sangat bermanfaat sekali bagi kita, asal tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya dan menggunakannya. Pak Lutfi katanya baru belajar 2 minggu, dia bisa. Ini kan hebat sebenarnya Pak Lutfi. Bayangkan kalau sebulan 2 bulan, baru 2 minggu kita baca kuisis. Nah, Bapak dan Ibu mungkin selama ini sudah melakukan seperti ini. Yang terpenting bagi Bapak dan Ibu adalah actionnya. Percuma saja nanti semuanya berbagi, tetapi tidak ada sebuah tindakan yang Bapak dan Ibu lakukan. Contoh misalnya yang disampaikan oleh Pak Rupi, itu kan bagus
ayo kita coba. Kapan cobanya? Ya sekarang. Kalau nanti kita lupa. Kalau Pak Lupi mungkin soalnya 10, kita yang penting ada dulu. Dari hal-hal yang kecil seperti itu. Mengapa Bapak dan Ibu penting? Karena di dalam pembelajaran PPJ ini kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk mencari strategi model pembelajaran agar pembelajaran itu bermakna dan pembelajaran itu menarik bagi siswa. Nah, dengan adanya ragam seperti ini, insya Allah Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu tidak akan jenuh. Tadi ada yang itu bagaimana menyampaikan edit video. Ya, jadi ada hal yang perlu Bapak lakukan adalah menyiapkan videonya dulu. Nah, ini yang penting. Videonya dulu Bapak dan Ibu buat. Tidak pasang mengedit. Kalau Bapak dan Ibu udah buat dulu. Diupayakan video yang Bapak dan Ibu nanti adalah Bapak dan Ibu sendiri yang ada di konten video tersebut. Karena apa? Karena kalau kita sendiri yang ada di dalam video tersebut, seperti yang selalu sampaikan, bahwa paling tidak hubungan emosional antara guru dengan siswa itu akan tahu. Tadi kata Pak Lutfi, oh ini Pak Lutfi sekarang sudah tambah gendut, misalnya kan rambutnya tambah pendek segala macam, akan lebih tahu dibandingkan kalau hanya memanfaatkan berupa chat saja, teks saja. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Jadi Pak dari pesan kami tidak usah banyak dulu, tapi 1 atau 2, tetapi semuanya melakukan. Jangan 1, 2, tapi semuanya melakukan. Semuanya membuat konten sesuai dengan bidang pelajaran masing-masing. Misalnya mau kuisis, ayo semuanya buat kuisis. Diuji cobakan dulu sebelum disampaikan dengan siswa. Ya sesama kita dulu. Jadi karena kita sudah buat akunnya ada 2 sebenarnya kuisis. Ada akun sebagai guru, ada sebagai siswa. Kita uji cobakan dulu bagaimana kontennya, bagaimana materinya segala macam sudah cocok atau tidak. Kuisis ini Bapak dan Ibu disesuaikan dengan materi yang Bapak dan Ibu. Artinya jangan buatnya itu sesuai dengan seni kita agar pembelajaran itu bermakna bagi kita dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, disesuaikan dengan materi yang kita sampaikan. Tutorialnya sudah dibuat ya Pak Lutfi, Bapak dan Ibu. Itu harapan. Mudah-mudahan kalau seperti ini semua, yakin anak kita tidak akan merasa jenuh Bapak dan Ibu belajarnya. Tapi kalau karena sekarang itu pembelajaran kita perlu merancang sebuah pembelajaran yang banyak game-nya untuk menimbulkan daya tarik. Karena kalau pembelajarannya tidak ada banyak permainan, nah sekarang itu kondisi yang PPJ ini, anak akan mudah jenuh. Nah, mudah-mudahan dengan ragam berbagai konten Bapak dan Ibu, kemarin juga ada yang sudah ngupload di video di YouTube
nanti bawa ujian proses itu sangat penting Bapak dan Ibu. Ya, maka nanti akan dilihat kumpulan karya-karya siswa. Demikian juga dengan mata pelajaran yang lain juga seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nanti saya akan di-share di grup kita ada
tambahkan mungkin sebab Bapak dan Ibu silakan nanti di sana dipilih Bapak dan Ibu. Nah, nanti sergala tidak usah utuh dulu, mungkin sepotong saja, dibuat nanti Bapak dan Ibu sendiri modulnya, sehingga akan terlihat di mata anak bahwa Bapak dan Ibu yang membuat. Nanti diedit saja, dipotong. Jadi di share itu pada saat ketemuan Bapak dan Ibu. Itu harapan kami. Di samping dengan konten video yang telah Bapak dan Ibu
dibagikan dengan siswanya itu jangan seluruh, potong dulu. Kalau misalnya evaluasinya belum kita laksanakan, jangan dulu kita share-kan. Buat nama bapak dan ibu itu dimodifikasi kan seperti di ATM. Kalau ada yang tidak sesuai dengan konten lingkungan, ya silakan diperbaiki. Baca soal di bawah, klik bawah dan ada tulisan download ya. Nah, itu. Iya, biasanya di sini ada sampingnya ada tulisan download, nggak ada ya. Langsung saja kalau di sini klik di sini. Di tulisan itu ya. Sinyalnya. Tapi yang penting tahu Bapak dan Ibu di sana, Bapak dan Ibu tolong benar dimanfaatkan. Jadi sumber pembelajaran yang bisa dimanfaatkan pertama adalah modul, bisa. Kemudian konten Bapak dan Ibu yang buat. Kemudian rata-rata anak kita punya televisi. Coba dikombinasikan juga. Jadi pembelajarannya mungkin satu waktu anak disuruh menonton televisi. Jadi beragam, ya, beragam tadi menghindari kejenuhan anak. Karena kalau modelnya yang seperti biasa kita hanya berupa teks saja, jenuhnya luar biasa. Jangankan anak kita pun. Yang berikutnya, pembelajaran aplikasi yang paling banyak digunakan dan yang paling mudah adalah WA. Rata-rata ada semua WA. Tolong WA ini juga dicari mungkin kalau dengan teman-teman yang lain apa yang bisa dieksplor di WA ini untuk mendukung proses pembelajaran. Tanya saja dengan Pak YouTube mungkin yang mudah dengan banyak yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung. Misal adalah untuk membuat soal sehingga akan diketahui jawabannya langsung, kan bisa. Tolong itu, karena itu yang paling mudah, hampir semua orang anak bisa. Di samping dengan berbagai aplikasi yang telah Bapak dan Ibu kuasai. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Heri yang memfasilitasi kegiatan yang seperti ini, berbagi dengan teman-temannya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang akan dibangun oleh Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kualitas kita di dalam memberikan layanan yang terbaik untuk putra-putri kita. Jangan hanya puas hanya satu atau dua, tapi teruslah mencari terobosan, mencari improvisasi yang lain yang positif untuk peningkatan itu. Yang berikutnya adalah tinggal menunggu karya Bapak dan Ibu. Diharapkan semuanya Pak Eri menghasilkan sebuah produk, sebuah karya Bapak Ibu sendiri. Kalaupun masih belum bisa ya silakan dimodifikasi di ATM. Kalau belum bisa misalnya membuat konten sendiri silakan di ATM. Tapi ada produk yang Bapak dan Ibu hasilkan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu mampu menghasilkan produk, maka anak pun harus mampu menghasilkan produk. Kita sekolah kita punya web sekolah ya. Tolong benar karya Bapak dan Ibu juga diupload
patut di web sekolah, demikian juga dengan karya-karya siswa. Karena itu nanti akan dibutuhkan jika sekolah kita akan diakreditasi, sesederhana apapun, sekecil apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu. Mari berikan yang terbaik, pelayanan terbaik bagi anak-anak didik kita, dan kita jangan merasa berpuas diri, tetapi selalu berusaha mencari, menemukan hal-hal yang baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Assalamualaikum beserta stafku dan usahanya dan teman-teman sebagai kelas pembina yang saya hormati. Alhamdulillah syukur Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salam teriring salam tetap tergerakkan kepada Indonesia Muhammad SAW serta sahabat